makin gila nih. Tadi saya lihat ada kadrun lagi masuk ya Pak. Iya, Makin sengaja panas tadi ya. Pak. Sengaja buat tontonan Pak. Iya, itu mereka udah makin panas Pak. Lihat channel Pak Paul ini orang-orang hebat-hebat masuk di sini semua. Besok ada Diolipa lagi ya. Iya Wah, Pak, ada luar Diolipa, biasa. nanti masih lanjut lagi dengan beberapa orang lagi ya. Alvin udah masuk, Mantap. Diolipa masuk, Wah, makin ya kan? panas mereka. Makin Mau panas channel kita dihancurkan, ya. mau dihancurkan tapi kok nggak hancur-hancur, makin Iya, gede mau lagi. dihancurkan nggak hancur-hancur ya. Makin besar, makin besar. Makin Aduh. banyak orang-orang hebat. Ya itulah, kalau Tuhan bekerja ya itu contoh dari buahnya itu kita lihat. Kalau nggak diizinkan Tuhan udah lama-lama mungkin habis. Duitnya udah habis ya Pak ya. Iya. Dan Betul, kita dan malah baris nampak sudah ya, habis. kita malah terus ya. Ini ambulan sudah jadi juga ya, ambulan sudah Ya, jadi. makanya. Lanjut. Nah ini tadi ya, memang celana mini seksi pakai kerudung, iya namanya ini ya, jilbab ya, celana mini seksi. Nah ini baru nih, ini namanya toleransi nih ya. Nah ini yang namanya toleransi nih. Itu yang namanya toleransi ya. Oh bukan, atas jilbab bawah nganga ya bukan toleransi, bukan juga. Ya pokoknya inilah Bu ya, bukan atas jilbab bawah nganga, bukan. Bukan ya, nih. Jangan lupa ya, yang nonton 1,8, yang nge-like cuma 300, nanti Anda lama-lama tak suruh pakai untuk jadi kodok dalam bikini. Apalagi nih ya, kami nggak puasa atau mau bikin konten, harus tetap di penjara ya. Harus tetap di penjara, harus tetap dituntut. Ya, walaupun cuma untuk bikin konten. Ya. Dan ini kan nggak boleh ya, mau memvideokan tanpa persetujuan orang itu nggak boleh. Kalau Anda masuk Zoom sini, sudah pasti disclaimer Anda bersedia live, karena kita YouTube Zoom-nya kita selalu live. Ya. Lihat ya, arwah Brigadir J senyum-senyum melihat lawakan rekonstruksi alur drama pembunuhan Brigadir J berupa lagi. Ya kan, apakah mungkin si Sambo jadi bebas dari hukuman? Sudah dibilangin pengacaranya ada pesanannya orang Islam kok. Tujuannya memang buat ngacak-ngacak Polri doang. Ini ada yang nyambung, bubarkan Palestina, dukung Papua Merdeka. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya juga nggak setuju negara Palestina. Bikin ribet. Ya, oke lanjut. Nah, jadi harusnya perempuan tadi itu di ini ya, harusnya perempuan tadi itu di penjara ya. Nggak boleh juga, kita nggak setuju ya dengan cara-cara begitu. Itu persekusi ini. Gimana tadi? Ya, oke lanjut. Apa lagi nih? Mau komentar, mau ikut ngomong boleh ya?
Nah ini Pak Paul, ini kan sebenarnya kalau dibuat seperti ini kemudian disiarkan, ya ini persekusi secara budaya juga Pak Paul gitu. Artinya memaksakan satu budaya tertentu kepada orang lain, ya itu sudah semacam persekusi gitu. Ya artinya kan kita ini kan ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, kita ini beragam gitu Pak Paul. Tidak bisa diseragamkan. Nah, sekarang secara massal saya lihat ada upaya-upaya seperti itu dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau ini dibiarkan lama-lama, ya nggak sehat Pak Paul gitu. Ya untunglah ada channelnya Pak Paul ini gitu yang menyadarkan orang-orang supaya menyadari haknya dalam berpakaian gitu Pak Paul. Pakaian itu sebetulnya memang sebuah penjajahan budaya ya. Makanya ya waktu orang-orang Eropa itu keliling dunia, mereka menganggap bahwa yang namanya peradaban adalah kalau orang pakai kemeja, jas seperti mereka. Makanya sekarang seluruh dunia kan berpakaian model Eropa kan. Betul Pak, ya. Ya kan? Nah itu kan Pak Paul, itu kan dulu sudah pernah diterapkan di Turki. Presidennya itu yang moderat, dia bilang nggak boleh pakai baju yang keagamaan. Jadi sejak itu semua kan pakai jas, yang laki pakai jas, yang perempuan pakai kayak baju kayak safari gitu, modelnya yang profesional. Nah, setelah itu Islam kuat lagi, jadi hancur lagi itu negara. Dulunya udah pernah diterapkan, ya kan? Nah, sekarang Indonesia ini harus pakailah bahasa Indonesia. Orang Indonesia udah jangan pakai bahasa Arab. Kayak mulai pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa Arab, dong. Insya Allah, Masya Allah. Aduh, itu mah, ubi, umi, itu mah, aduh, pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalian itu buat negara Indonesia, negara besar. Harus bangga pakai bahasa Indonesia. Ngapain bahasa Arab dimasuk? Nah, presiden aja kalau ceramah, kalau pidato juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pengek banyak. Ustaz itu repot, angel. Nah ini contohnya, tapi zaman sekarang nggak pakai jas, mau pakai apa coba? Harus diakui itu bisa diterima. Iya, coba Anda ya kayak sini ya di Eropa ya, siang hari bolong tiba-tiba pakai daster. Ada ya orang-orang kadrun-kadrun itu ya di Eropa, di Belanda itu ya, tetangga saya juga itu ya, siang-siang hari bolong pakai daster lalu naik sepeda. Jatuh Saudara. Kan itu pakai dasternya kan bukan daster yang lebar bisa begitu kan. Jadi waktu dia naik sepeda, pakai sepeda kan sepeda cowok itu yang tengahnya ada pelanggerangnya itu. Jeruduk. Ketawa. Nah itu tadi ya. Mengapa orang pakai celana? Karena ada naik sepeda di sini, budaya naik sepeda. Nah, kalau dia pakai daster itu naik onta. Nah, bisa jalannya pelan-pelan gitu, bisa. Kalau dia mau begitu ya harus diangkat dulu dasternya sampai titiknya kelihatan. Kalau pakai daster naik sepeda ya repot. Kalau pakai rok aja lagi repot pakai sepeda, lah ini pakai daster. Dasternya ketat pula kan, ini dasternya Arab-Arab ini kan. Ini Pak Paul, ada yang komentar bahasa Indonesia. Juga kita ada bahasa daerah, memang benar. Tapi kalau kamu Presiden Republik Indonesia, itu harus pakai bahasa Indonesia. Nah, kecuali kalau kamu gubernur Jawa Timur, kamu nyambutnya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa daerah. Nggak ada urusannya itu bahasa daerah. Kamu wali kota Surabaya ngomong bahasa Inggris, ya bingung ya, ngomong Surabaya yang ngomong Jawa, tak benar. Tapi kalau kamu mewakili Indonesia, NKRI, itu bahasanya bahasa Indonesia. Nanti akhirnya kacau balau, seperti di Cina tuh. Nggak semua orang di Cina itu bisa bahasa Mandarin, Pak Kok, tahu nggak? Kalau orang yang bahasa Kantonis, bisanya Kanton doang, nggak bisa ngomong Mandarin. Saya ngalamin sendiri waktu saya di Hong Kong, saya pesan makanan pakai bahasa Mandarin, kadang-kadang ngerti, mereka bisanya bahasa Kantonis. Nah, di Filipina juga, semua orang Filipino itu bukan bahasanya Tagalog. Ada bahasa lain-lain, tiap daerah bahasanya sendiri-sendiri. Jadi kalau presidennya pidato, bingung, mereka nggak pakai Tagalog. Kan?
pakai bahasa daerah, yang bahasa daerah nggak ngerti, jadi bingung. Nah, Indonesia ini bahasa Indonesia itu bahasa persatuan, jadi harus pakai bahasa Indonesia. Kalau di daerah ya terserah, bahasa daerah harus kita hormati juga. Ya, itu yang ini ada komen di chat. Thank you, Pak. Jadi kalau dia lagi di gereja ya pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani nggak apa-apa. Tapi kalau dia lagi di khalayak umum ya jangan pakai bahasa yang sok Ibrani-Ibraninan. Ya kan? Nah, kalau Indonesia presidennya udah bahasa Indonesia. Soekarno-Hatta tiap harinya harus pakai bahasa Indonesia. Walaupun dia tiap harinya lagi bercanda pun pakai bahasanya bahasa Belanda, ya kan? Nih Yesus Xavier, silakan. Malam Pak Paul. Iya, shalom. Oh, ini sebentar ada pengumuman ya. Ibundanya Pak Suara meninggal dunia karena sudah sepuh ya. Ibunya Pak Suara Kebenaran meninggal dunia, makanya berapa hari ini nggak bisa ikut bersama dengan kita ya. Pak Suara Kebenaran ini sudah banyak berkontribusi di dalam semua yayasan-yayasan kita. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan ya buat beliau ya dan segenap keluarganya. Ya, lanjut ya. Pak Yesus Xavier. Kalau begitu pertama-tama turut berduka cita buat Pak Suara ya. Semoga ditabahkan, diberi kekuatan. Saya yakin ibunya sudah ada di tangan Tuhan. Ya, semoga tetap tabah selalu. Turut berduka cita Pak Suara. Ya Pak Paul angel wes mumet, pokoknya udah urusan sama Kadrun udah nggak bisa ngomong, soalnya nggak sampai otaknya sih Pak. Jadi jalan pikirannya tuh nggak nyampe, kita nggak bisa menyelami pikiran dia juga nggak bisa menyelami pikiran kita. Orang aduh kok baju dipakai, emang Kadrun sih Pak, memang maunya Indonesia jadi khilafah di 2024 ini, makanya mereka menggebu-gebu untuk betul-betul membuat Indonesia ini jadi khilafah. Yang aneh-aneh, bodoh, orang-orang bodoh, jangan dikira kalau udah pakai jilbab Anda itu suci, orang-orang bodoh tuh ya. Tuh lihat tuh di TV tuh, di acara polis tuh ya, tiap hari malam jam 7 di salah satu TV swasta. Itu Pak yang ketangkep main-main berjinah di hotel-hotel itu pakai jilbab kebanyakan Pak. Coba mau ngomong apa, orang kudu mesti pakai jilbab. Jangan pakaiannya dulu diutamakan, moral kamu itu yang bejat itu. Pakai jilbab, main di hotel, ketemu berapa kali. Lalu ada yang waktu itu ketangkep juri di mall lagi. Aduh, benar-benar orang-orang Kadrun ini luar biasa nih ya. Itu juga kemarin dia agak heboh juga tuh, orang anggota DPR dari Partai Keadilan Setan itu Pak, yang botak itu si Al-Habsyi itu. Wah, kalau ngomong kan kayak yang paling pinter, paling bersih dia, paling suci, tapi ketangkep kan, ketangkep ini, persis HP-nya tuh bunyi waktu rapat sama Lustio tuh, waktu dengar pendapat sama Lustio, itu bunyi ada panggilan sayang begitu Pak di HP-nya. Wah, itu jadi heboh, kebetulan ada yang dengar suara itu. Nah, lalu ditutup-tutupi lagi sama salah satu anggota DPR dari Gerindra tuh si Habibur Rahman, udah jangan dipanjang-panjang lah soal ini katanya. Nah itu kan udah kelihatan tuh orang-orang Kadrun saling menutupi tuh, udah ketahuan tuh yang orang-orang munafik semua teriak-teriak yang paling bener, tahu-taunya nggak tahu tuh ada sayang-sayang, siapa yang suka sayang-sayang sama dia tuh. Ya itulah makanya Pak, susah, angel, kata saya juga di Indonesia ini memang nggak tahu gimana ya, bingung jadinya. Ya udah, wes Pak Paul, pokoknya Pak Paul makin gila nih. Tadi saya lihat ada Kadrun lagi masuk ya Pak. Iya, makin sengaja tadi ya. Pak. Sengaja buat tontonan Pak. Iya, itu mereka udah makin panas Pak, lihat channel Pak Paul ini, orang-orang hebat-hebat masuk di sini semua. Besok ada Diolipa lagi ya. Iya Pak, ada Diolipa, nanti masih lanjut lagi dengan beberapa orang lagi ya. Alvin udah masuk, Diolipa masuk. Makin panas kan? Mereka. Makin panas channel kita ya. Mau dihancurkan tapi kok nggak hancur-hancur, makin gede mau dihancurkan nggak hancur-hancur. Makin besar, makin banyak orang-orang hebat. Ya itulah, kalau Tuhan bekerja ya itu contoh dari buahnya itu kita lihat. Kalau nggak diizinkan Tuhan udah lama-lama mungkin habis.
duitnya udah habis ya Pak ya. Iya. Dan Betul. kita Dan malah waris nambah sudah ya, habis. kita malah terus ya. Ini ambulannya, Ah. ambulan sudah jadi juga ya, ambulan sudah Ya, jadi. makanya luar biasa lah. Ambulan Ya. kita sudah jadi ya, yang satu kita masih di karoseri, yang satu sudah jadi. Luar biasa. Oh Yes, iya, luar saya biasa. malah lupa kasih ini juga laporan juga ya. Oke, nih, kita Hmm. sambil ini lanjut Jo, sambil saya kasih laporan keuangan nih. Ya. Nah, Oke, saya segitu aja dah Pak. Terus maju Pak. Tuhan terus memberkati. luar God bless. biasa Yesus Savior. Ya, ini sekali lagi turut berempati, rest in peace Ibunda Bapak Suara Kebenaran ya. Beliau telepon saya, ngabarin, ini berapa hari nggak ikut Zoom juga. Pak Suara Kebenaran ini banyak berpartisipasi di dalam yayasan-yayasan kita ya. Menjadi salah satu donatur ya yang cukup lumayan ya. Luar biasa. God bless you. Semoga keluarga Pak Suara Kebenaran diberi kekuatan, ketabahan ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya.